saya Destiny. Saya Fikra. Kami adalah mahasiswa kedokteran hewan IPB University yang akan menjelaskan tentang pemeriksaan antemortem, postmortem, dan penyembelihan hewan kurban sesuai syariat. Apa itu daging? Nah, daging merupakan bahan makanan yang mudah membusuk. Selain itu, daging juga dapat menjadi sumber foodborne zoonosis. Proses penanganan ternak dan daging di tempat produksi yang kurang baik dan mengabaikan aspek sanitasi serta higienis akan berdampak pada mutu, kehalalan, dan keamanan daging yang akan dihasilkan. Daging yang sampai ke konsumen harus dipastikan adalah daging yang aman, sehat, utuh, dan halal atau yang disebut juga sebagai asuh. Nah, sebelum masuk ke penjelasan selanjutnya tentang pemeriksaan antemortem dan postmortem, kita tuh harus tahu apa perbedaan pemeriksaan antemortem dan postmortem. Nah, kalau pemeriksaan antemortem itu penting dilakukan untuk memastikan hewan sehat sebelum dipotong, sedangkan pemeriksaan postmortem adalah pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kesehatan karkas dan organ lainnya. Tujuan pemeriksaan antemortem: memastikan hewan dalam keadaan cukup istirahat, menghindari pemotongan hewan yang sakit, sebagai bahan informasi untuk keperluan pemeriksaan postmortem serta mengawasi penyakit-penyakit tertentu yang harus dilaporkan. Kemudian masuk ke cara pemeriksaan. Nah, hewan dalam posisi berdiri dan bergerak untuk memudahkan pemeriksaan gerakan hewan. Kemudian, perhatikan jenis kelamin, umur, keadaan abnormal, tanda-tanda penyakit, sikap dan tingkah laku hewan serta kebersihan hewan. Kemudian, amati hewan dari sisi kanan, kiri, depan, dan juga belakang. Kemudian periksa gizi dan coba berikan pakan. Kemudian periksa kaki dan kukunya serta lihat kondisi rambut, lubang tubuh, mata. Periksa cermin hidung, jika kering dan hangat menunjukkan hewan tersebut demam. Kemudian periksa keadaan sistem pencernaan, amati reaksi terhadap lingkungan, periksa keadaan alat kelamin, mengamati adanya luka, edema, dan bengkak, serta periksa suhu, nadi, dan pernafasan. Kemudian ciri hewan sehat: kepala tegak dan sigap, mata yang bening, hidung yang basah dan tidak meludah berlebihan, kotoran berkonsistensi normal dan tidak berdarah, warna kencing berwarna kuning jerami, tidak menampakkan masalah dalam bergerak, bernafas normal dan tidak bersuara, berinteraksi dan beraktivitas dengan lingkungannya, gusi yang merah muda dan sehat dan mukosa yang sehat pula. Kemudian tidak bersuara atau berteriak, menggiling gigi, kejang-kejang atau melengkungkan punggung. Kemudian tidak adanya tanda-tanda kesakitan, abses, luka, memar, patah, serta tidak adanya tanda-tanda stres, panas maupun dingin. Nah, kondisi normal suhu tubuh, frekuensi nafas, dan pulsus. Nah, kalau pada sapi itu frekuensi nafas per menitnya itu sekitar 10-30. Dan frekuensi pulsusnya 60-70 per menit, serta suhu tubuhnya 38-39 derajat Celcius. Sedangkan pada domba atau kambing, frekuensi nafasnya yaitu 10-20 per menit, kemudian frekuensi pulsusnya 60-90 kali per menit, serta suhu tubuhnya 38-39,5 derajat Celcius. Kemudian keputusan pemeriksaan antemortem di sini tuh ada 3, yaitu layak dipotong, ditolak untuk dipotong, dan ditunda untuk dipotong. Nah, kalau misalnya layak dipotong itu berarti hewan sehat, hewan dengan kelainan terlokasi seperti tumor dan pneumonia. Kemudian ditolak untuk dipotong yaitu menunjukkan gejala penyakit akut seperti antraks, tetanus, dan maleus. Kemudian yang terakhir yaitu ditunda untuk dipotong, yaitu pemeriksaan belum yakin hewan yang akan dipotong ini adalah hewan yang sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan postmortem, yaitu pemeriksaan kesehatan karkas, daging, dan organ setelah hewan disembelih. Tujuan pemeriksaan postmortem ini yaitu yang pertama mendeteksi dan mengeliminasi kelainan karkas, daging, dan jeroan, dan memastikan apakah aman atau layak dikonsumsi, menjamin pemotongan yang halal dan higienis, meneguhkan diagnosa antemortem, memeriksa kualitas karkas, daging, dan jeroan. Perlu diperhatikan saat pemeriksaan postmortem adalah informasi atau data hasil pemeriksaan antemortem. Kedua ini juga karkas dan jeroan yang menunjukkan kelainan penyakit yang menular dan zoonosis dipisahkan dan ditempatkan dalam wadah berlabel untuk dimusnahkan. Prinsip yang dilakukan pada pemeriksaan postmortem ini ada 3. Inspeksi, yaitu pengamatan visual,
palpasi yaitu perabaan, dan insisi atau penyayatan. Pemeriksaan postmortem ini dilakukan untuk mengetahui abnormalitas yang terjadi. Juga harus dilakukan pada siang hari atau dengan penerangan yang cukup. Postmortem ini juga dilakukan dengan pemeriksaan secara insisi atau di sayap hanya bila diperlukan. Yang pertama adalah pemeriksaan kepala. Kepala harus digantung dengan mulut di atas, ujung lidah dikeluarkan di antara kedua lubang rahang bawah. Lalu dilakukan inspeksi mata atau melihat visual mata, mulut, hidung, dan lidah. Perhatikan apabila adanya lepuhan atau adanya abses. Abses ini adalah nanah. Lalu dilakukan inspeksi dan insisi pada musculus massetericus. Selanjutnya dilakukan inspeksi, palpasi, dan insisi atau pemeriksaan visual, lalu perabaan, dan juga penyayatan pada limfoglandula retropharyngealis, limfoglandula submaxillaris, dan limfoglandula parotideus. Kelainan yang dapat diamati yaitu stomatitis, actinobacillosis, actinomycosis, dan nekrosis. Yang kedua adalah pemeriksaan paru-paru. Biasanya organ paru ini digantung bersama esofagus, trachea, dan jantung. Nah, inspeksi dan palpasi seluruh permukaan jantung. Yang kedua adalah kita harus melakukan inspeksi trachea, di mana akan diinsisi atau disayat jika perlu untuk dilihat bagian dalamnya. Lalu kelainan yang mungkin terjadi yaitu adalah abses, bungkul-bungkul, dan pneumonia serta TBC. Lalu dilakukan insisi lobus paru atau uji apung. Uji apung sendiri adalah uji yang dilakukan dengan menyayat bagian paru-paru, lalu dimasukkan ke dalam air dan dilihat apakah organ tersebut mengapung atau tenggelam. Jika mengapung, organ tersebut masih normal. Jika sudah tenggelam, organ tersebut bisa diindikasikan berpenyakit pneumonia. Yang ketiga adalah pemeriksaan jantung. Pemeriksaan jantung dilakukan inspeksi dan palpasi seluruh permukaan jantung. Lalu pembungkus jantung dibuka, diperhatikan apakah ada abses atau benjolan, dan dilihat serambi dan bilik kanan dan kiri. Lalu dibelah. Amati adanya sistiserkosis pada klep jantung dan perikardium. Perikarditis traumatika biasanya terjadi karena adanya benda asing yang masuk dari saluran pencernaan ke jantung dan melukai jantung tersebut. Yang perlu kita lakukan setelah melihat jika adanya perikarditis traumatika ini adalah bagian yang terkena perikarditis traumatika bisa diafkir atau dipisahkan dan tidak dikonsumsi, sisanya masih bisa dikonsumsi. Yang keempat adalah pemeriksaan hati. Pemeriksaan hati dilakukan dengan inspeksi palpasi pada limfoglandula hepatika yang diinsisi, lalu hati dipotong secara melintang. Lalu kita juga harus mengamati ada atau tidaknya cacing di stomum. Nah, juga harus memperhatikan apakah ada fasciolosis pada hati. Selanjutnya adalah pemeriksaan limpa. Limpa yang normal itu bentuknya oval, memanjang, pipih, berwarna biru keabuan, konsistensinya lunak, tepinya tajam. Sedangkan bila hewan atau karkas yang terkena penyakit TBC akan terdapat tuberkel besar dengan pengkejuan sehingga warnanya menjadi warna abu-abu sampai dengan kekuningan. Jika warna limpa menjadi warna kuning, ini biasanya disebabkan oleh maleus, sedangkan jika limpa berwarna hitam seperti warna tir, itu biasanya disebabkan oleh antraks. Dan jika hal ini terjadi oleh antraks tersebut, karena antraks penyakit yang zoonosis atau bisa menular ke manusia, hewan ini tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya adalah pemeriksaan organ ginjal.
Organ ginjal normalnya ini itu berbentuk oval, pipi berwarna kecoklatan, kulit tipis, mudah dikelupas, konsistensinya elastis. Dan organ ini harus diamati adanya odem, pembengkakan, peradangan, dan juga jika ada batu ginjal. Selanjutnya adalah pemeriksaan pencernaan. Pemeriksaan pencernaan, organ pencernaan ini diamati adanya hemoragi atau parasit. Jika perlu, saluran pencernaan disayat untuk melihat bagian dalamnya apakah ada perubahan pada saluran tersebut. Lalu juga diperhatikan pada lymphoglandula masseterica, disayat jika perlu. Selanjutnya adalah pemeriksaan karkas. Pemeriksaan karkas dilakukan dengan inspeksi dan palpasi seluruh permukaan karkas, apakah ada kondisi memar atau nekrosa. Kelainan yang mungkin terjadi yaitu adanya perdarahan, perubahan warna, juga kebersihan, bau, dan abses. Lalu dilakukan inspeksi dan palpasi, juga insisi jika diperlukan. Beberapa tindakan yang dilakukan saat pemeriksaan postmortem yaitu menyayat bagian daging organ yang dicurigai mengandung agen zoonosis, lalu mengafkir bagian daging yang tidak layak untuk dikonsumsi, juga mengambil bagian-bagian daging sebagai spesimen untuk pengujian laboratorium. Selanjutnya juga menahan daging yang diduga mengandung agen penyakit zoonosis apabila diperlukan dengan cara pengujian cepat atau screening test. Juga memerintahkan dan mengawasi pemusnahan kepala, karkas, jeroan yang tidak lulus pemeriksaan postmortem segera pada saat hari yang sama di lokasi pemotongan hewan. Nah, keputusan pemeriksaan postmortem apabila karkas atau daging tersebut dapat dikonsumsi atau harus dimusnahkan secara seluruhnya atau dimusnahkan beberapa bagian saja atau dapat dikonsumsi dengan syarat misalnya dipanaskan dulu atau didinginkan terlebih dahulu hingga parasit di dalam daging bisa mati. Oke, selanjutnya untuk penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam. Jadi pertama untuk handling hewannya kita harus diupayakan meminimalisir penderitaan terhadap hewan dari kita menggiring hewan ke tempat penyembelihan, perebahan, dan merobohkan hewan kurban. Jadi untuk handling hewan ini dia itu dua metode merobohkan. Jadi ada metode berlay sama squeezy. Selanjutnya untuk setiap tali yang digunakan untuk mengekang kepala pada pemotongan hewan itu tidak boleh menghambat pernapasan dan peredaran darahnya. Untuk melakukan restrain atau pengekangan kepala itu direkomendasikan menggunakan tangan saja. Untuk handling pada kambing atau domba itu biasanya untuk merebahkan kambing atau domba itu menggunakan perut dan rusuk bagian kiri paling bawah. Nah, untuk hewannya sendiri itu dihadapkan menghadap kiblat dan juru sembelih halalnya itu berdiri di belakang leher. Selanjutnya untuk alat penyembelihan itu alatnya harus tajam karena untuk memproses kematian hewan itu lebih cepat. Nah, dengan pisau yang tajam ini itu sayatan itu menjadi lebih halus gitu. Jadi faktor pembekuan darahnya itu tuh tidak diaktifasi sehingga darah yang keluar itu menjadi sangat lancar. Nah, untuk ukuran pisaunya itu sendiri itu disesuaikan dengan jenis hewan yang ingin kita sembelih, 1,5 sampai 2 kali lebar leher si hewan. Selanjutnya untuk teknik penyembelihan. Untuk penyembelihan itu dilakukan dengan pisau yang tajam yang pada bagian ventral leher itu atau maksudnya itu di bawah jakun. Itu sehingga trakea, vena jugularis dan arteri communis dan esophagus itu terpotong sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Untuk penyembelihannya sendiri itu diwajibkan untuk mengucapkan atau melafalkan bismillah atau dilanjutkan dengan Allahu Akbar yang diucapkan untuk setiap individu hewan. Nah, jika ada 10 hewan itu diucapkan 10 kali juga kecuali pada penyembelihan ayam. Nah, untuk tangan kiri itu menarik gelambir leher
ke atas sambil menempatkan pisau pada posisi sayatan penyembelihan. Nah, untuk penyembelihannya itu dilakukan pada tulang leher 1 sampai 3 untuk mengurangi false aneurisma atau blood clot atau penggumpalan darah. Nah, untuk pisaunya itu digerakkan dengan tenaga yang cukup kuat sekaligus dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sesuai dengan preferensi juru sembelih halal. Nah, idealnya itu sayatan itu dilakukan 1 kali dan memutuskan 3 saluran sekaligus, yaitu saluran pernafasan itu hulkum, saluran pencernaan atau makan itu mar'i, dan pembuluh darah itu wadazain. Namun demikian, MUI dalam HAS 23103 masih memperbolehkan sayatan maksimal 3 kali sepanjang pisau tidak diangkat dalam penampang penyembelihan. Nah, untuk pemotongan hewan itu kita harus melihat refleks korneanya. Jadi dengan menggunakan ujung jari telunjuk Anda itu sentuhkan sekilas pada bola matanya, itu masih ada refleks atau enggak. Kalau tidak ada refleks sudah mati berarti. Untuk tanda-tanda lain bahwa hewan itu sudah mati sempurna itu mata melotot, tidak ada corneal reflex yang tadi saya jelaskan, tidak ada tonus otot, tidak ada sensor motorik, tidak ada pernapasan. Untuk hewan itu harus dipastikan benar-benar telah mati sebelum dikuliti dan dipisahkan kepalanya.